Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi calon PPDB SMA ITB Pesantren Nur Rahman. Saya akan menjelaskan tutorial cara untuk menginstal aplikasi SEB atau SMA ITB Nur Rahman Exam Browser. Pertama di sini ada mentahannya file APK dari SEB. Nah, kalian sudah mendapatkan file ini, harusnya ya sudah kalian dapatkan dari grup PPDB ya, grup PPDB yang sudah dibuat oleh admin. Nah, kalau kalian sudah dapat file ini, maka kalian tinggal klik saja ya. Nanti dia ada notifikasi untuk memastikan bahwa boleh nggak nih WhatsApp menginstal aplikasi gitu. Nah, maka kita pilih setting. Nah, install unknown apps. Jadi apakah aplikasi yang tidak diketahui boleh diinstal? Nah, kita pilih allow. Ya, allow itu artinya boleh. Itu. Nah, ini kita tunggu dulu untuk mengonfirmasi. Dia ada waktunya karena kita dipaksa untuk membaca. Ya. Nah, di sini diklik dulu nih. Nah, dicentang, kemudian oke. Oke. Nah, maka dia selanjutnya akan muncul pilihan untuk install. Kita pilih saja install. Kita tunggu sebentar. Biasanya dia nggak lama karena juga nggak besar. Oke, ini biasanya suka ada security scan di HP-HP tertentu. Nah, sudah pas ya, kita langsung buka aplikasinya. Nah, biasanya dia akan minta lagi nih, ya minta lagi untuk agar aplikasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ada tampilan kayak gini, display over other apps. Nah, kalau muncul halaman seperti ini, kita pilih aplikasinya, yaitu SEB. SEB SMA ITPNR Exam Browser. Kita klik, kemudian ada pilihan display over other apps, kita pilih allow. Gitu. Jadi ada dua hal ya yang perlu kita konfirmasi. Allow. Yang pertama tadi yang pas mau menginstal aplikasinya, dan yang kedua yang barusan. Jadi ada dua kali perizinan yang harus kita bolehkan. Sudah, kalau seperti ini kita tinggal lanjutkan. Ini udah terinstall aplikasinya. Nah, muncul seperti ini, lanjutkan lagi. Nah, sudah. Ini berarti aplikasi sudah terinstall. Sekarang saya akan memberikan contoh kalau kita latihan soal. Jadi soalnya itu terletak di icon CBT yang ini. Ya, CBT itu computer based test. Nah, jadi ada di sini soal latihan maupun soal SEB yang nanti akan kalian kerjakan. Nah, di sini ada informasi dari aplikasinya. Jawab soal dengan jujur ya. Kemudian fungsi aplikasi ini untuk ujian tanpa kertas. Kemudian informasi terakhir adalah jangan sentuh garis kiri untuk mencegah pembuka panel saat ujian. Jadi aplikasi SEB ini bagian pinggir-pinggirnya ketika kita sudah masuk ke soal, bagian pinggir-pinggirnya itu tidak boleh disentuh. Kalau disentuh, maka aplikasinya akan keluar. Jadi soal kalian harus kalian ulang lagi dari awal gitu. Makanya di sini dikasih tahu bahwa pinggir-pinggiran HP-nya jangan disentuh. Pinggir kiri, pinggir kanan, pinggir atas, pinggir bawah itu jangan disentuh. Oke, lanjut. Nah, ini ya, pinggir kanan juga jangan disentuh. Pinggir bawah juga jangan disentuh. Ya, dan sudah ya, pinggir atas juga sebenarnya tidak boleh disentuh. Nah, ini dia halaman untuk tes SEB-nya ya. Nah, kita bisa latihan soal di sini. Nanti ketika hari H pengerjaan soal, kalian bisa mengerjakan soal di bawah sini ya. Ada matematika, nanti bisa kalian klik. Ada IPA, bisa kalian klik juga. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi ada 4 soal yang perlu kalian kerjakan. Ya, berurutan ya dari atas dulu. Tapi karena sekarang masih latihan, maka kalian bisa mencoba klik yang ini, latihan soal. Kita klik, maka akan masuk ke halaman soalnya. Tapi dia meminta untuk login. Karena supaya soal-soal yang sudah kita kerjakan nanti tersimpan. Jadi kalau misalnya ke refresh secara tidak sengaja, maka kalian tidak perlu mengulang dari awal banget gitu ya. Dia keluar tapi tidak perlu mengulang dari awal banget kalau kita login. Jadi kita login di sini. Nah, tapi ada yang perlu diperhatikan ya, ketika login itu jangan menggunakan suggestion. Nah, jadi kan di keyboard itu dari Google itu biasanya ada suggestion, email yang sering kita masukkan kalau kita sedang membuka halaman-halaman yang meminta sign in. Nah, ini jangan langsung diklik begini. Ya, meskipun ini emailnya udah bener nih, email kalian misalnya. Tapi jangan diklik langsung di sini. Maka dia akan, kalau diklik dia akan berbunyi ya, akan menganggap ini sebagai pelanggaran. Jadi kalian harus ketik sendiri ya, ketik manual dulu depannya ya. Nah, kalau seperti ini baru boleh. Karena kalau seperti ini adalah bukan suggestion, melainkan
melengkapi secara otomatis. Jadi karena kata depannya udah ketahuan, nah dia menyarankan kelanjutannya gitu. Nah kalau kayak gini boleh diklik, tuh dia tidak berbunyi gitu. Nanti kalau mau mencoba yang kayak berbunyi kayak gimana nanti setelah ini ya. Sekarang kita coba yang benernya dulu. Ya pelanggaran-pelanggaran nanti kita coba juga. Oke, next, masuk. Nah ini dia minta password. Saya tutupin dulu ya sebentar. Oke, ini passwordnya. Kalian kalau sudah klik password kalian klik next. Oke, nah ini masuk ke halaman tesnya. Ini nanti kurang lebih seperti ini halaman tesnya, cuma nanti berdasarkan mata pelajaran. Kalau ini kan cuma latihan aja ya. Nah kemudian kalian nanti akan diminta lagi untuk masukkan email lagi ulang di sini. Ya, nah sekali lagi jangan pencet yang ini, tapi kalian ketik dulu di sini. Nah, kalian ketik dulu sampai dia muncul. Nah ini baru boleh dipencet. Gitu. Nah kemudian klik bersedia. Kalau kalian klik tidak bersedia, maka dia akan keluar kembali ya, ke halaman awal Google Form-nya. Nah, ini diklik bersedia supaya bisa lanjut ke soal. Nah, ini ya. Jadi kalian masukkan dulu identitas dan seterusnya, nanti juga masuk ke soal. Ya, ini kita asal-asalan aja untuk percobaan saja. Oke, next. Gitu. Nah, di sini ada soal-soalnya. Oke, untuk sementara itu nggak perlu dilanjutkan karena yang penting kalian sudah tahu cara masuk ke soalnya. Nah sekarang sekalian kita belajar cara keluarnya. Jadi kalau kita mau keluar dari soal, gitu misalnya ada sesuatu yang kita salah masuk soal atau apa gitu, jadi kita mau keluar ke halaman awal SEB-nya, maka kita pilih di sini. Ya, pilih exit ini. Nah kemudian masukkan password. Ya, kalau kalian tadi lihat di awal masuk SEB itu ada informasi mengenai password untuk keluar. Password untuk keluar adalah SMAITPNR. Ya, ini password untuk keluar dari aplikasi. Jadi kalian perlu tahu justru, ya. Oke. Nah, dia ada bunyi tapi itu bukan bunyi pelanggaran. Nah, ini kita udah ada di luar lagi. Oke, seperti itu. Sekalian satu lagi, tadi kita mau ngetes yang disalahin ininya ya. Alamat emailnya ya. Misalnya kita masuk ke sini, kemudian login. Nah, di sini kita misalnya pencet ini. Ya, maka dia gagal. Tuh, dia akan keluar. Nah, ini yang saya maksud dengan keluar ke halaman awal. Jadi, keluarnya ke sini. Ya, masih di dalam SEB tapi keluar dari halaman soal. Nah, itu ya. Contoh-contoh bagaimana menggunakan aplikasi dengan benar dan bagaimana kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Itu saja. Nah, ini kalau kita mau keluar lagi, terakhir kita pencet lagi SMAITPNR. Gitu. Nah, oh ya satu lagi, kalau di sini misalnya kalian udah ada simpanan di sini nih, dia menawarkan untuk klik. Kalian perlu cek lagi. Misalnya nih saya klik. Nah, sebenarnya di sini ada spasi setelah huruf R. Jadi ini salah sebenarnya. Ya, lebih baik diketik full semuanya SMAITPNR. Atau kalau kalian gunakan fitur ini, kalian cek lagi setelah R-nya masih ada spasi atau tidak. Kalau ada spasi di backspace dulu, baru oke. Nah, seperti itu. Oke, itu saja fitur-fitur utama yang kalian butuhkan untuk menggunakan aplikasi ini selama ujian PPDB-NR nanti. Ya, kalau masih ada yang kurang jelas, bisa kalian putar ulang lagi videonya. Kalau masih ada yang kurang jelas juga atau ada kendala yang tidak dijelaskan di video ini, kalian bisa hubungi admin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.